Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat datang di review materi bareng Dewi. Kalian tahu gak sih kalau sebenarnya video ini adalah video learning journal aku part ketiga. Dan video learning journal aku part 1 dan part 2 kalian bisa tonton di channel YouTube aku di video sebelum ini ya guys. Nah, tujuan aku buat video ini tuh sebagai bentuk pengulasan materi dari kelas mata kuliah Teknik Produksi Film. Dan di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat review materi tentang film sebagai komunikasi massa, film sebagai realitas sosial, imajinasi dan pengantar film, and sejarah perkembangan film di Indonesia. By the way, kalau sejarah perkembangan film di dunia, kalian juga bisa lihat di video YouTube aku yang part 2 ya. Ini videonya, sejarah film di dunia. Next, kita langsung masuk ke pembahasan. Kenapa sih film disebut sebagai media komunikasi massa? Kalian tahu gak jawabannya guys? Jawabannya ya karena faktanya media komunikasi massa juga merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan berita, konten hiburan, visual, dan produk budaya lainnya ke sejumlah besar orang. Lalu, film sebagai realitas sosial. Kalian pernah dengar gak kalau film itu merupakan realitas sosial? Apa iya? Yaps, betul. Karena dalam kapasitasnya sebagai media yang mempresentasi dan mengkonstruksi realitas, film bukan hanya dapat mempengaruhi sikap, tetapi juga mengubah pola pikir dan ideologi masyarakat yang menonton. Jalaluddin Rahmat pernah mengatakan ada 3 efek pesan sebuah film, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Nah, jadi lewat film juga kita bisa mengangkat realitas sosial seperti segala fenomena atau kenyataan di masyarakat yang sedang terjadi. Selanjutnya, imajinasi dan pengantar film. Maksudnya apa sih guys? Nah, imajinasi yang dimaksud adalah dalam penyampaian pesan kepada halayak. Jadi, si sutradara tentunya menggunakan imajinasinya, dan dia berimajinasi memposisikan dirinya sebagai target penonton film. Dan ia membayangkan apakah pesan yang ingin disampaikan dalam film ini tersampaikan, apakah feel yang diharapkan di dalam film ini terasakan, dan apakah filmnya menghibur dan menyenangkan untuk para penonton. Karena untuk mempresentasikan suatu pesan melalui film, tentunya dengan menggunakan unsur-unsur yang menyangkut eksposisi secara penyajian langsung atau tidak langsung. Dan tidak sedikit film nih guys yang mengangkat cerita nyata atau sungguh-sungguh terjadi dalam masyarakat. Banyak muatan-muatan ideologis di dalamnya, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir para penontonnya. Nextnya ada sejarah perkembangan film di Indonesia. Di sini aku bakalan spill secara singkat aja ya guys tentang proses perkembangan film di Indonesia. Sejarah perkembangan perfilman di Indonesia juga mengalami perkembangan dari masa ke masa tentunya. Dan Stanley G. Baran dalam pengantar komunikasi massa menguraikan perkembangan film dari masa ke masa, yaitu dimulai pada tahun 1900 sampai 1920. Pada tahun itu film mulai masuk ke Indonesia. Lalu di tahun 1929 mulailah produksi film pertama di Indonesia. Dan di tahun 1955 merupakan tahun terbentuknya FFI atau Festival Film Indonesia. Kemudian tahun 1980 hingga 1990-an mulailah munculnya persaingan dengan film asing dan sinetron televisi. Akhirnya, di tahun 2000-an kebangkitan kembali perfilman di Indonesia dimulai. Jadi di tahun 2000-an ini film di Indonesia mulai stabil. Perkembangan film di Indonesia mulai stabil. Dan selain itu juga pada awal film ditemukan, tentunya film ini sebenarnya belum dianggap sebagai sebuah karya seni, tapi film hanya dianggap sebagai sebuah tiruan dari sebuah kenyataan. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya film diakui sebagai bagian dari karya seni. Tentunya diawali oleh sejarah panjang dan dengan bermunculannya para pembuat film di berbagai negara. Nah, terakhir, di sini aku punya rekomendasi film bergenre drama asal Korea Selatan yang sangat menguras air mata. Karena film ini membahas kekerasan seksual dan fisik hingga emotional abuse terhadap anak kecil berusia 8 tahun. Dan yang lebih memilukan lagi, ternyata film ini merupakan based on true story. Bisa kebayang gak sih guys, gimana penderitaan anak sekecil itu usia 8 tahun atas perlakuan yang sangat tidak wajar dari pria dewasa yang tidak ia kenal. Kalau kalian penasaran dengan kisahnya, kalian bisa tonton
Filmnya berjudul Hope tahun 2013. Itu merupakan film genre drama asal Korea Selatan. Dan pokoknya kenapa kalian wajib nonton film ini, karena di film ini tuh mengandung unsur kebekaan atau unsur isu terkait mental health, karena di film ini ditunjukkan step by stepnya si anak ini sembuh dari trauma mentalnya. Juga tentunya di film ini terdapat pesan moral yang bisa kalian ambil. Oke guys, cukup sekian dari aku, Dewi Safatnawati. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video review materi bareng Dewi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.